surat peda saya nggak tahu. Setelah nikah itu kan belum ketemu nih sama tempatnya belajar di mana ya. Nah itu saya kan nggak bisa sholat nih. Saya belajarnya pakai YouTube. Nah lucu banget. Oh iya, zaman itu udah ada YouTube ya? Iya. 2018 sudah. Yang ceritanya tuh saya pas mau sholat sudah akad. Nah kan malam nih, pada saat nikah tuh kan masih cuti suami ya, masih cuti, masih bisa sholat bareng, masih bisa namanya ngikutin lah ya, ngikutin dia bagaimana gerakan-gerakan. Tapi saya doanya saya nggak hafal. Iya, betul. Habis itu cuma ngikutin aja namanya. Oh, habis begini, begini. Habis begini, begini. Iya. Tapi jadinya kusuknya belum dapat saya, baru dapat teori juga kan. Lagi ngintip, bagaimana ya? Sampai sholat saya ngintip gini, gimana? Akhirnya setelah habis masa cuti, nah sekarang kan suami kerjanya dari pagi sampai malam ya. Sampai malamnya itu kan ada sholat 5 waktu. Sholat subuh saya bisa bareng suami, tapi kalau sholat zuhur, asar sama maghrib kan sendiri itu harusnya. Saya bingung nih, niatnya sholat, tapi saya nggak bisa. Gimana? Dan lagi lucu sekali waktu itu saya begini. Harus gimana ya? Akhirnya bingung juga. Nah inisiatif lah saya pakai YouTube, jadi HP itu saya taruh di depan. Waktu itu lucu sekali waktunya. Abis itu saya ngomong sama gimana ya? Yang penting niat. Kan saya ngomong gimana nih? Saya ngomong sama ayahnya. Saya tadi ya kalau ini sholat pakai ini salah nggak? Emang gitu. Ibu kan masih belajar, masih belajar. Nggak apa-apa, tapi jangan keterusan katanya. Akhirnya saya itu sebulan pakai YouTube. Dan akhirnya baru bisa lepas dari YouTube. Tapi akhirnya setelah itu bisa ya, udah mulai hafal gerakannya sama doa-doanya itu saya udah hafal. Sudah mulai, makanya saya gini, gimana ini kalau sholatnya gitu, sah apa enggak ya? Saya ngomong gitu sama suami, sah apa enggak ini gitu. Insya Allah, Bismillah, yang penting niatnya. Betul, yang penting niat. Katanya suami seperti itu. Kan memang bener ya, dalam proses belajar kita mencari tahu. Yang penting kan kita ini niat, karena kita memang belum tahu, jadi kan bertahap gitu. Luar biasa. Mungkin kesulitan apa yang Tante Asih rasakan selama mungkin belajar tentang Islam, selama menjadi mu'alaf gitu? Kesulitan yang saya hadapi pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya Fatiatu Al-Adila. Alhamdulillah pada season kali ini setelah lama kayaknya tidak muncul podcast kita dan diisi dengan kegiatan-kegiatan lainnya juga yang ada di Genta Mu'alaf Indonesia, dan kali ini kita kembali hadir dengan yang pastinya cerita inspiratif, cerita menarik dari narasumber yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan ibu hebat ya, Masya Allah luar biasa. Ibu luar biasa, Tante Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Dila. Gimana kabarnya Tante? Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Jadi kita ini satu profesi ya. Jadi hal-halnya sama-sama orang ya. Saya kan lagi di tengah-tengah istrinya masuk dan ya happy gitu, Masya Allah. Gimana kegiatannya Tante? Ya untuk saat ini kegiatannya masih dengan anak-anak berkecimpung di dunia anak-anak. Itu sangat nyaman dan itu sangat merasa bahagia. Bener banget. Berarti kegiatannya sekarang ngajar full dan ngurus si kecil ya. Jadi Tante Asih ini punya satu anak perempuan, si kecil ya, sekarang lagi di rumah. Oke Tante, alhamdulillah luar biasa. Oh ya, mungkin boleh diperkenalkan ke saudara-saudara semuanya, nama Tante, terus biasa dipanggil siapa, terus daerah asal dari mana. Oke, assalamualaikum semuanya. Salam. Oke, perkenalkan ya, nama saya Nimandis Wardiasih. Saya biasa dipanggil Asih ya. Kemudian asal saya dari Denpasar. Asli di Denpasar ini. Nggak jauh-jauh berarti ya? Jauh. Tapi saya menikahnya ke Jawa Tengah ya. Wah, jauh ya nyebrangnya? Nyebrangnya jauh, Masya Allah. Jadi suami orang Jawa Tengah? Jawa Tengah. Jadi memang Denpasar tuh sebenarnya deket banget. Kita tuh kalau misalnya di sini jalannya paling 10 menit lah ya. 10 menit lah. Ya 10 menit lah, jadi memang kita tetangga. Masya Allah luar biasa. Jadi beliau ini dapat jodohnya alhamdulillah jauh gitu. Ada di Jawa Tengah ya. Asalnya dari Jawa Tengah ini kayak menarik ya, tapi kita bisa kulik-kulik gitu, kok bisa. Oke, Tante kan Gila langsung pengen tanya-tanya ya. Langsung nih, awal mula nih Tante tertarik dengan Islam, atau mungkin apa karena alasan menikah atau mungkin karena ada alasan lainnya? Pertama itu saya masuk mu'alaf muslim itu karena mau menikah.
Oh, mau menikah. Ya, pada saat itu pertama kali mau masuk, suami menanyakan, bila kamu menikah dengan saya, kamu harus muslim. Saya bertanya, harus pindah agama? Saya tanya begitu. Iya, gitu. Oh begitu ya, iya. Akhirnya saat itu saya bertanya pada orang tua saya dulu, ibu, saya kan sama Mas Tri sudah lama berpacaran, ya. Sekarang biar nggak terlalu lama, ini Mas Tri merencanakan untuk ke jenjang selanjutnya, begitu. Akhirnya dengan syarat saya juga harus muslim baru bisa menikah. Gitu. Itu ibu orang tua saya kan, kenapa harus muslim? Iya gitu. betul. Iya. Pasti ya namanya orang tua pasti kan ada kekhawatiran juga, Iya. betul. Mengapa harus muslim? Ya, karena kalau umpamanya menikah beda agama kan kurang baik nanti Bu ke depannya. Jadinya kita harus iman. Dan akhirnya pertama itu orang tua juga tidak langsung mengiyakan. Malah dia begini, apa enggak bisa mestinya yang masuk ke Hindu? Begitu pertama. Ya tidak Bu, katanya bilang gitu. Ya, tidak Bu, karena kalau seperti kita kan memang orang perempuan yang dibawa oleh pria, ya, laki-lakinya. Kemudian akhirnya dengan waktu yang lama itu berpikir orang tua sekitar sebulan lebih, akhirnya baru merestui untuk saya pindah agama dan mau mencari tempat untuk pindah agama kayak mau alafkan gitu. Nah, itu juga bingung maunya nyarinya di mana. Nah, saya juga kurang paham, Ibu, bagaimana caranya mau pindah agama, Bu? Saya bingung juga karena kita tidak tahu, kita tidak tahu juga. Habis itu akhirnya ada tetangga dan saudara, oh coba ke tempat ini di Tegalwangi ada, gitu. Diarahkanlah saya ke Masjid Sadar. Nah, habis itu di Masjid Sadar, di sana saya sendiri datang ke sana. Pulang kerja saya langsung mampir ke masjid. Nah, kebetulan di sana ada pengurus yang saya tanyakan, Pak, saya mau menikah. Kemudian kalau saya mau pindah agama bisa tidak ya? Saya mau begitu. Bisa, betul. Tapi sudah mantap belum? Katanya. Biar tidak setengah-setengah. Saya ditanyakan begitu oleh Pak Ustadz yang di sana. Habis itu saya dengan yakin, iya, kayak gitu. Karena saya mau menikah dan saya juga ingin memeluk Islam. Gitu. Pada pertama kali itu saya belum 100% mantap untuk masuk Islam, karena masuk Islamnya karena menikah. Iya, betul. Nah, habis itu akhirnya saya di sana berbincang dengan Pak Ustadz, kemudian diarahkan untuk ya nanti pokoknya kalau ibu mau ini, ibu boleh ke sini dan persyaratannya harus dipenuhi. Dan saya penuhkan semuanya persyaratannya, dan setelah maghrib itu saya ke sana dan langsung di ini apa namanya? Balik agama itu. Ikrarnya langsung ikrar ya. Setelah ikrar itu disaksikan oleh kakak ini apa kakak ipar sama keponakan yang memang sudah muslim. Nah, kemudian kebetulan juga kakak saya juga ada muslim juga. Oh, Masya Allah, ada muslim juga sebelumnya. Kemudian saya pulang dan akhirnya, nah pada saat mau mendalami Islam ini, nah di sini ada saya yang bermasalah, nggak ada yang ngasih tahu, minim informasi waktu itu saya minim informasi. Tapi saya berusaha untuk mencari saya ini harusnya bagaimana. Tapi selang itu sebelum hari ijab kabul kan masih lagi sebulan ya tuh saya. Sebelum saya menikah itu sebulan sebelumnya saya sudah ini ikrar. Nah, habis itu tapi untuk mendalami Islam saya belum bisa. Bahkan masih posisinya tinggal dengan orang tua yang Hindu. Jadinya saya bingung, saya harus bagaimana? Saya harus apa? Saya bingung. Akhirnya di tempat kerja di TK, nah adalah orang tua murid. Saya bertanya, Mama mu'alaf ya? Saya nggak mau tanya begitu karena dia pakai jilbab, kan identik ya kalau kita muslim dia pakai jilbab. Nah, saya bertanya dengan orang tua murid, Mama mu'alaf ya? Iya. Saya pengen belajar tentang Islam. Saya ngomong begitu dengan dia. Bunda ada di sana. Nah, ada di sana di mana? Saya gitu. Di belakang Bunda, di belakang sini katanya. Di mana ya? Ini ada perkumpulan namanya Mu'alaf Foundation. Nanti di sana Bunda diajarkanlah tentang Islam, mengaji dan apapun yang Bunda belum tahu, nanti Bunda bisa sharing lah di sana, gitu. Yang menginformasikan ke saya seperti itu. Habis itu saya janjian dulu sama dia. Karena saya nggak tahu tempatnya kan. Padahal saya pernah inisiatif mencari sendiri. Nggak ketemu saya bolak-balik. Saya katanya di sana Bunda dekatnya masjid. Saya sampai berapa kali bolak-balik nggak ketemu. Kayak belum ini ya. Belum jodohnya. belum nampak. Saya gini, Ma, saya sudah bolak-balik tapi kok nggak ketemu ya Mak, sebelah mananya. Habis itu janjian yuk Ma. Jadinya karena niat saya modalnya tuh ingin belajarnya banyak,
tapi tidak ada yang memberikan apa namanya arahan ada info yang info yang akurat ya. Infonya di sana di mana, saya bingung. Iya. Akhirnya saya berusaha tanya lagi ke masjid, Pak, kalau untuk anak-anak mu'alaf di mana Pak ya, saya pengen ini mendalami Islam di mana ya. Akhirnya dikasih tahulah sama Pak penjaga masjidnya itu, akhirnya ini loh Bu di sini. Oh iya, kebetulan tutup. Habis masih tutup, mungkin jamnya saya nggak tepat ya, terlalu sore apa terlalu malam saya lihat gininya, terlalu sore, mungkin pengurusnya belum datang. Akhirnya saya pulang lagi. Habis itu saya janjian sama orang tua murid, Mak, Mama, kapan ke Geraha Mu'alaf? Saya ikut yuk, kan karena kita nggak tahu jadwalnya jam berapa, jadinya kan masih miskomunikasi ya. Akhirnya saya janjian, akhirnya orang tua murid bersedia mengantarkan saya dan menunggu di depan Geraha menunggu saya. Dan akhirnya sampai di chat saya, Bunda, saya sudah di Geraha Mu'alaf, ayo ke sini. Nah, habis itu saya buru-buru datang. Dan saya akhirnya ketemulah di sini, dan akhirnya saya langsung bisa berbaur dengan teman-teman gitu. Akhirnya teman-teman Mu'alaf juga ini orang baru, akhirnya saya masuk dan berkenalan dengan ustazah dan teman-teman Mu'alaf lainnya gitu ceritanya. Jadi awal mulanya tuh emang Tante As ini ya berusaha mencari sendiri gimana caranya gitu. Oke, kan tadi Tante bilang karena menikah, terus sebelum akhirnya Tante untuk memutuskan ini oke deh ikrar. Nah, apa pas awal-awal sama suami waktu jauh dulu tuh ada omongan saya kamu kalau mau nikah nanti harus pindah nih atau gimana tuh, apa ada omongan atau enggak? Ya, kalau itu pertama saya, ceritanya cerita pacaran ya. Boleh awal mula kok bisa gitu. Awal mulanya sama jauh lagi ya kan? Jauh. Awal mulanya sama suami juga nggak pacarnya tuh lucu, unik pacarannya. Pacaran tapi tidak pernah ketemu. Pacarannya lewat berarti online ya? Seringan online. Nah, memang saya sama suami itu pacarannya tuh memang jarang ketemu karena kita sama-sama bekerja, dan waktu itu saya juga masih kuliah, jadinya dia sibuk dengan pekerjaannya, saya juga sibuk dengan kegiatan saya sendiri. Itu jadinya waktu untuk bertemu tuh hampir tidak ada. Jadinya kayak pacaran jarak jauh ya. Iya, LDR. Seperti itu, tapi lama juga lumayan LDR-nya. Oke, tapi waktu itu posisi sama-sama di Bali. Iya, sama-sama di Bali, padahal sama-sama di Sesetan. Oh, sama-sama lingkungan sama, tapi nggak pernah ketemu. Baik kayak gitu. Oke, tapi awal mula Tante Asik bisa kenal sama suaminya tuh dari mana gitu? Nah, pertama itu dicomblangin. Pertama itu kita tuh hanya teman. Teman, habis itu hanya sekedar sahilu aja. Tiba-tiba saya berkomunikasi ya itu lewat handphone saja. Pacarannya lewat SMS ya, SMS telepon, pacarannya hanya seperti itu, dan nyambungnya juga dari itu. Berarti sharing-sharingnya, cerita-ceritanya itu via virtual. Kalau dulu belum ada chat ya, telepon biasa. Iya, telepon biasa dulu. Berarti itu sejak tahun berapa? Tahun berapa ya? 2007 berapa? Berarti lama. Sampai akhirnya Tante itu diajak serius nih, kita serius itu 2000 berapa kan, berarti kan itu tahun pertama juga Tante jadi seorang muslim ya? Iya. Saya jadi muslim itu pada tahun 2018 di bulan Februari. Luar biasa, berarti memang ini Tante Asih anggota termasuk gitu kan ya, baru ya, saya baru. Sampai akhirnya mengiyakan ajakan beliau untuk masuk ke agama Islam. Dari keluarganya suami Tante sendiri itu juga apa sebenarnya care peduli dengan oh iya nih calonku mu'alaf gitu. Pertama sih mereka ya mandangnya sih benar, orang itu nanti kamu ngajarinya susah, ngomongnya gitu pertama. Tapi lama-lama ya enggak apa, yang penting kan saya yang bertanggung jawab dan saya akan membimbing. Nah, suami saya ngomong begitu, saya akan membimbing bagaimana caranya agar dia menjadi seorang istri yang baik gitu kan. Suami saya ngomong begitu, dia kepada keluarganya. Masya Allah, akhirnya semuanya ini ya sehingga semuanya setuju lah gitu. Berarti ikrar, nah berarti 1 bulan kan Tante tadi bilangnya akadnya itu 1 bulan setelah ikrar. Nah 1 bulan sebelum ikrar, sebelum akad ini digunakan untuk belajar itu atau mungkin hanya sekedar tahu dulu nih tempatnya belajar di sini atau gimana? Waktu selesai ikrar itu saya bingung nyari tempat, belum tahu, dapet ya? belum ketemu. Habis itu nanya di masjid apakah ini ada untuk mu'alaf untuk belajar ini.
oh kalau di sini adanya kajian Bu, ini Oh, datang aja oh, oh. kemari kan begitu pihak masjidnya. Habis itu saya dalam artinya saya tuh belum tahu apa-apa kayak huruf-huruf Arab itu untuk membaca sajaiyahnya saya nggak tahu. Habis itu untuk doa-doa saya nggak tahu. Kalau umpamanya saya mau belajar saya di mana, gitu. Saya bingung. Akhirnya mainlah saya ke toko buku dulu. Ceritanya ke toko buku dulu. Ke toko buku dulu. Di sana saya ambillah kayak buku cara huruf-hurufnya, cara sholat, kayak surat-surat pendek, tapi yang ada bahasa Indonesianya. Oh iya, ada artinya. Terus saya beli itu dulu. Saya beli itu dulu. Habis itu pada saat untuk belajarnya itu saya nanya sama suami, ini bagaimana caranya? Ini bagaimana caranya? Saya nanya begitu. Habis itu karena dia juga waktunya kurang ada karena bekerja kan pulangnya malam. Jadinya mungkin dia sudah pulang, saya sudah mengantuk gitu janjinya. Akhirnya sudah jalan bla bla bla. Akhirnya saya ini bagaimana caranya belajar kalau kayak gini? Ya kita bilang gitu, kapan bisanya? Akhirnya saya belajar. Jadi satu hari itu cuma satu lembar. A I U. Itu ngapalin huruf hijaiyahnya seperti itu. A I U, habis itu A I U ada sehari itu ngapalinnya sampai membentuk hurufnya. Dia sampai belajar nulisnya itu kayak belajar gimana ya? Susah-susah gimana ya kalau membentuknya tuh kan takut salah gitu. Saya kalau belajar sendiri terus takut salah, saya bilang gitu. Akhirnya saya tanya sama suami, gimana caranya saya belajar ini? Saya kapan bisanya? Saya bilang gitu. Saya nggak bisa, mau nanya ke siapa? Nah gitu. Terus waktu itu juga teman muslim jarang, jarang teman muslim. Akhirnya saya bertanya, gimana caranya ya? Udahlah ini. Tapi waktu itu saya belum bisa sholat, Mbak. Berarti posisi setelah akad setelah ikrar itu belum bisa sholat sama sekali, belum bisa sholat, hanya buat pedoman mencari buku. Belajar ya, anggap aja kayak belajar teorinya dulu nih, prakteknya belum. Akhirnya teori dulu, cuma mengenal saja. Dan akhirnya setelah akad, setelah akad baru saya ketemu sama ini Mu'alaf Foundation-nya. Kemudian Mbak, sebelumnya itu saya juga punya cerita lucu nih. Ceritanya tuh, surat pendek saya nggak tahu. Setelah nikah itu kan belum ketemu nih sama tempatnya belajar di mana ya. Itu saya kan nggak bisa sholat nih. Saya belajarnya pakai YouTube. Lucu banget. Zaman itu udah ada YouTube ya? Iya, 2018 sudah. Dan ceritanya tuh saya pas mau sholat sudah akad. Kan malam nih, pada saat nikah itu kan masih cuti suami ya, masih cuti, masih bisa sholat bareng, masih bisa ngikutin dia bagaimana gerakan. Tapi saya doanya saya nggak hafal. Habis itu cuma ngikutin aja namanya. Habis begini, habis begini, begini. Iya. Tapi jadinya kusuknya belum dapat saya, baru dapat teori juga kan. Lagi ngintip, bagaimana ya? Sampai sholat saya ngintip gini, gimana? Akhirnya setelah habis masa cuti, sekarang kan suami kerjanya dari pagi sampai malam, sampai malam. Jadi itu kan ada sholat 5 waktu. Sholat subuh saya bisa bareng suami, tapi kalau sholat zuhur, asar sama maghrib kan sendiri itu harusnya. Saya bingung nih, niatnya sholat, tapi saya nggak bisa. Gimana? Lagi dan lucu sekali waktu itu. Saya begini, harus gimana ya? Akhirnya bingung juga. Inisiatif lah saya pakai YouTube, jadi HP itu saya taruh di depan. Waktu itu lucu sekali waktunya. Habis itu saya ngomong sama gimana ya? Yang penting niat. Kan saya ngomong gimana nih? Saya ngomong sama ayahnya, saya tadi kalau ini sholat pakai ini salah nggak? Emang gitu. Ibu kan masih belajar, masih belajar. Nggak apa-apa, tapi jangan keterusan katanya. Akhirnya saya itu sebulan pakai YouTube. Dan akhirnya baru bisa lepas dari YouTube. Tapi akhirnya setelah itu bisa udah mulai hafal gerakannya sama doa-doanya itu saya udah hafal. Sudah mulai makanya saya gini, gimana ini kalau sholatnya gitu, sah apa enggak ya? Saya ngomong gitu sama suami, sah apa enggak ini gitu. Insya Allah, bismillah, yang penting niatnya. Betul, yang penting niat. Katanya suami seperti itu. Kan memang bener ya, dalam proses belajarnya kita mencari tahu. Yang penting kan kita ini niat, karena kita memang belum tahu, jadi kan bertahap gitu. Luar biasa. Mungkin kesulitan apa yang Tante Asih rasakan selama mungkin belajar tentang Islam, selama menjadi mu'alaf itu? Kesulitan yang saya hadapi pertama itu waktu untuk sholat saya juga belum ini ya, waktunya saya belum tahu. Waktu itu jam berapa harus sholat saya nggak tahu. Kemudian saya tanya sama suami, ya
bagaimana. Habis itu coba tanya di tempatnya ibu mengaji, habis itu kan kita kan sudah kumpulan di Mu'alaf Foundation. Akhirnya saya menanya sama Ustazah, kalau ini gimana ya? Nah, untuk mengingatkan saya dianjurkan untuk ada kayak aplikasi. Oh iya, aplikasi azan itu. Aplikasi azan. Akhirnya dengan adanya aplikasi saya tahu, oh sekarang waktunya sholat. Kalau dulu kan saya nggak tahu kapan waktunya sholat. Jadinya kalau dari rumah kan azan tidak terdengar. Iya. Jadinya kalau tidak dari handphone, tidak ada yang ingatkan, saya juga nggak tahu kapan harus sholatnya. Gitu. Akhirnya seiring ini ya alhamdulillah sekarang nggak sampai pakai handphone sudah ini ya, udah tahu ya, udah memang bertahap kan, pelan-pelan. Jam sekian sampai jam sekian sholatnya ini, jam sekian sampai jam sekian. Dulu nggak tahu sama sekali. Luar biasa. Jadi kayak kisahnya unik gitu loh. Jadi belajar tuh emang, apalagi kan masa-masanya Tata Asih 2018 tuh ya udah lumayan lah ya, Android, per YouTube-an dan lain sebagainya tuh juga udah mulai agak booming gitu. Oke, selama proses Tante belajar tentang Islam, akhirnya kan banyak tahu ya akhirnya tentang Islam, mengenal arti mungkin dari sholat, puasa, dan lain sebagainya. Oh ya mungkin sebelum saya lanjutkan tadi, bagaimana kisah pertama Tante waktu pas pertama kali puasa? Apa kan mungkin sebelumnya Tante belum pernah puasa kan? Kalau berpuasa ya alhamdulillah memang waktu dari saya Hindu itu kan di Hindu ada puasa. Tapi saya tetap pakai puasa. Jadinya sudah terbiasa. Oke, udah terbiasa. Jadinya nggak yang terlalu kaget ya, banget nggak ya? Alhamdulillah. Biasanya kan ada yang kaget ya, kayak waktunya lama gitu. Tuh. Oke, tadi next akhirnya kan Tante tahu tentang Islam dan sebagainya. Mungkin apa yang Tante temukan dari Islam? Bagaimana Islam? Yang saya temukan dari Islam banyak sebenarnya. Awalnya itu kalau umpamanya saya berceritanya panjang sekali ya jadinya ya. Yang saya rasakan itu adanya kayak kenyamanan bagi saya. Nyaman saya setelah masuk Islam. Berbeda dengan dulu, mungkin kalau dulu saya terlalu sibuk dan tidak tahu Islam itu apa. Tapi semenjak saya masuk Islam, saya mendapat banyak sekali kayak hidayah gitu ya. Pertama itu dalam berkomunikasi saya lebih bagus ya. Maksudnya itu dulu sewaktu saya masih ini saya jarang berkomunikasi, sering pendiam. Oke. Ya, saya pendiam. Terus setelah masuk Muslim saya sering diajarkan tidak boleh begini kan gitu. Jadinya kalau apa itu harus dikemukakan. Jadinya saya sama keluarga dan apa tuh saya selalu mengemukakan gitu. Oh, di Islam itu ajarannya seperti ini. Jadi terutama pada saat kita sesama dengan teman harus bagaimana itu ada ininya. Jadi memang luar biasa ya. Lantas menemukan banyak kenyamanan kalau di Rentet itu ya luar biasa gitu. Nyaman sekali. Habis itu seringnya kita mendapatkan siraman rohani. Itu yang saya jadinya kalau lagi nggak dapet ke tempat ke masjid gitu lah, ke masjid ke perkumpulan kayaknya gimana gitu. Ada yang ganjal. Ada yang kurang. Jadinya kayak tanaman tuh dia sudah subur tapi kalau tidak diberikan kayak siraman apa gitu kan kurang dia. Gitu. Iya betul. Jadi kalau dapet ke masjid itu dapat siraman rohani, dapat kayak tausiah kayak ini dari Pak Ustaz tuh. Luar biasa ya. Jadi memang jadi banyak taunya juga ya, banyak menyentuh. Oh ternyata begini loh, begini banyak ada aturan-aturan. Oke. Selama Tante belajar tentang Islam juga, siapa nih yang paling memotivasi Tante untuk wah aku ini harus semangat belajar? Pasti kan dalam fase-fase kita belajar itu pasti akan ada fasenya kita up and down ya, naik. Kadang kita mungkin ada rasa jenuh-jenuhnya sedikit. Pada saat itu siapa yang paling memotivasi Tante? Kalau yang paling memotivasi ya alhamdulillah ya semua memotivasi dari orang tua, dari suami, dari teman, dari semua rekan-rekan kita semua mendukung. Masya Allah. Iya soalnya kadang-kadang ini kadang-kadang waktu sholat, umpamanya kayak ada baby kan, kita kan gendong, habis itu waktunya sholat ibu datang kan, Dik udah sholat, waktunya sholat, sana sholat dulu biar ibu yang ngajak anaknya. Ini dia orang tua saya mendukung lah ini. Jadi memang sudah terbuka ya, dengan dia. Jadi bertoleransi gitu terhadap pilihan Tante Asih juga Masya Allah. Jadi biasa. Jadi semakin memicu untuk wah lebih semangat lagi. Iya jadinya lebih semangat sama kayak untuk mengenal Quran ya kan kita ada kegiatan apa untuk belajar mengaji ya. Nah jadinya kalau setiap jadwal mengaji tuh ibu udah pasti datang untuk gantiin saya jaga si kecil. Nah jadi ibu saya ada jadwal mengaji loh hari ini, jadinya oh iya sana. Nah, jadinya sebelum waktunya kalau sudah mulainya hari Sabtu kan kegiatan ngaji, ada nggak ibu?
sana ngaji katanya. Oke. Jadinya memang dipersilahkan, memang dituntun dan diberikan lah. Masya Allah, biasa jadi memang sama-sama mendukung dan Iya. memberikan semangat, jadinya terpacu juga. Oke, aku harus lebih laju lagi nih ya sih. Oke, selama Tante sudah berarti Tante kan kurang lebih menjadi mualaf itu dari 2018, 19, 20, udah satu ya kurang lebih Hampir 4 tahun. 4 tahunan. Apa yang jadi perubahan Tante? Saya perubahan kan, oh mungkin dulu aku seperti ini, sekarang seperti ini. Perubahan yang saya Dirasakan gitu. rasain ya. Nah, perubahannya ya lumayan banyak sih. Nah, pertama itu lebih sabar ya. Masya Allah. Benar, lebih sabar. Kalau dulu kan modalnya ya meledak sedikit. Sekarang meledaknya tuh sudah agak bisa diredam semenjak saya masuk Islam. Mungkin karena lingkungan juga ya Mbak ya. Ya Mbak Dila. Habis itu setiap kayak mau marah atau kayak emosi itu saya selalu ingat untuk istighfar. Ya jadinya kayak teredam agak sabar jadinya daripada dulu. Kalau dulu mungkin kalau marah langsung Meluap-luap ya. Tapi semenjak saya masuk Islam itu kayaknya bisa lah meredam. Ada Iya, pengingat. ada pengingat karena nggak boleh. Nggak boleh ya. Sebenarnya saya langsung istighfar, astagfirullah. Makanya saya merasakannya itu yang paling ini yang saya alami. Memang berbeda. Kalau dulu kalau mau marah ya langsung aja. Ya. Nggak mikir panjang nih ya. Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Tante? Ya, itu aja lah. Yang paling berasa itu ya. Paling kelihatan nih. Kelihatan. Oke, kan tadi Tante akhirnya bergabung di Genta Mualaf Indonesia 2018. Nah, pertama kali nih Tante datang di Geraha Mualaf atau datang pertama kali belajar ngaji, apa pendapat Tante atau first impression nih? Wah, ketemu kayak gini atau gimana? Karena ada beberapa kan beda-beda ya. Saya pribadi sih seneng ya. Baru masuk itu langsung welcome semuanya. Nah, jadinya ya cepet punya teman. Cepet punya teman. Habis itu apalagi teman-teman di sini ya banyak dari mualaf juga ya. Betul. Jadinya ada sharing-sharing juga. Saya tuh bilang, aduh susah nggak ya ini? Enggak, akhirnya dibimbing lah sama mereka, dikasih semangat juga sama mereka. Habis itu apalagi waktu pertama kali belajar Quran itu, lihat hurufnya banyak, saya astaga ini apa ini? Kaget ya. Rasanya Bisa nggak ya? Habis itu ngelihat ke sebelah, bisa nggak ya? Akhirnya teman-teman di mualaf, oh bisa ya, niatnya bismillah katanya. Dan akhirnya ampulah mengikuti. Masya Allah, jadi udah mulai tahap-tahapnya udah mulai bisa nih. Udah mulai bisa, habis itu udah mulai lah senang membacanya. Jadinya kalau dikasih huruf Latinnya tuh agak bingung. Iya, karena ada kebiasaan. Ada kebiasaan. Malah jadi kebiasaan jauh lebih baik ya. Iya. Luar biasa, ketemu teman-temannya baik. Jadi nggak, kalau minder sih nggak juga, kita sama-sama belajar malahan ya. Sama-sama malah jadi kayak ini reuni gitu. Oh mungkin ternyata kita tuh sedesa. Iya benar. Oh ternyata kita ini tetanggaan. Iya. Jadi ceritanya tuh malah justru lebih Ketemu menarik. ketemu di sini. Oke, tadi Tante first impression udah luar biasa senang. Nah mungkin program yang Tante suka di GMI? Hampir semua saya suka ya, hampir semua. Just Semuanya karena dari kegiatan jirang, kismis, habis itu ada bacaku, itu kalau mamanya saya harus datang aja begitu saya. Kalau mamanya memang tidak ada kesibukan yang memang benar-benar mendesak, saya pasti akan datang. usahakan Ya. datang. Karena kenapa? Semakin saya sering datang, semakin banyak ilmu yang saya dapatkan. Masya Allah, bisa betul banget Tante. Ya memang gitu, ya. Emang begitu. Nambah banyak juga biasanya cerita-cerita atau bertukar-tukar mungkin cerita dengan teman-teman yang lain tuh juga jadi semakin banyak gitu. Terus setelah Tante bergabung kurang lebih berarti 4 tahun juga ya mengikuti Tante menjadi seorang mualaf, apa yang Tante dapatkan dari Genta Mualaf Indonesia? Ya pastinya banyak sekali ya. Berkat Genta Mualaf saya akhirnya bisa membaca huruf hijaiyah itu yang pertama kali saya lihat susah dan akhirnya saya mampu untuk saya mengenal. Habis itu yang kedua dari kegiatan kayak kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Genta Mualaf, saya bisa mengimplementasikannya di kehidupan saya sehari-hari. Itu biasanya seperti kayak kemarin dapat untuk cara mendidik anak secara Islami, itu saya juga berharap anak saya juga seperti itu ya. Saya begitu, jadinya apapun yang saya dapatkan di Mualaf Foundation itu semua saya implementasikan pada kehidupan saya sehari-hari sebenarnya. Ya, jadinya kayak
wah tambah lega gitu. Hidupnya tuh kan lega jadinya kita saya sudah ini. Jadinya ada rasa nyamannya juga, nyaman, benar-benar nyaman. Sudah jatuh cinta. Sudah jatuh cinta. Sudah hatinya tuh udah di sini. Oke, luar biasa. Ini sebelum terakhir tentang mungkin harapan kedepannya untuk lembaga kita Genta Mu'alaf Indonesia kedepannya yang saya harapkan lebih banyak mengadakan kegiatannya makanya yang menunjang untuk para kaum mu'alaf seperti saya terutamanya yang saya tidak tahu jadinya setiap ada kegiatan apa jadinya berarti di muslim itu seperti ini jadinya saya juga mengenal banyak kayak ajaran-ajaran muslim yang mana cara mendidik cara kita model dalam untuk kehidupan itu saya memang banyak belajar gitu. Oke. Ini harapannya biar lebih banyak programnya dan pandemi segera berakhir. Amin. Jadi langsung semua kita seren. Oke, yang terakhir ya Tante. Pesan untuk saudara-saudara kita yang ada di mana saja, mungkin yang para mu'alaf yang ingin belajar, bergabung dengan kita atau mungkin yang sudah bergabung dengan kita. Pesannya ya. Iya. Pesannya kalau bila ingin kemudian mendalami Islam, jangan ragu untuk datang ke Mu'alaf Foundation. Genta Mu'alaf karena di sini kita tidak ada kayak membedakan yang mana anak baru, yang mana anak lama, tidak ada perbedaannya. Itu yang saya suka dari Genta Mu'alaf. Habis itu apabila kita mengalami suatu musibah lah, kalau kita mengalami suatu musibah, GMI di sini merangkul kita. Misalnya waktu saat kita sedih, pada saat kita terpuruk, mereka langsung merangkul. Tidak modelnya kayak kita susah dibiarin gitu enggak. Tapi pasti ini kita dirangkul gitu. Itu yang saya senang sekali di sini. Jadinya pada teman-teman yang belum bergabung, jangan ragu-ragu bila ada apapun keluh kesahnya, umpamanya kayak untuk pembelajaran atau untuk mengisi diri, datanglah kemari. Insya Allah semuanya care di sini ya, dari teman-teman, ustazah, semua pengurus dan ya lingkungan sekitarnya, alhamdulillah semua mendukung kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi ininya jangan ragu-ragu untuk belajar dan mau bertanya. Kalau di sini kita selalu welcome siapapun yang ingin. Masya Allah, terima kasih Tante Asih sudah bercerita tentang perjalanannya luar biasa dan pastinya tentunya memotivasi saya juga gitu. Tante Asih semangat, saya juga besar semangat. Terima kasih Tante, semoga segala urusannya dipermudah, rezekinya diperlancar juga dan berkah selalu semuanya. Oke, terima kasih buat saudara-saudara semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mungkin juga bisa dibantu share ke saudara-saudara yang lainnya yang ingin tahu cerita-cerita para mu'alaf dari Genta Mu'alaf Indonesia. Saya Fatyatul Adilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.